Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Injil Lukas pasal 14, ayat 26-35, yang berbunyi demikian. Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapanya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu, yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya, dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya, mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan, tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau, raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu, untuk mempertimbangkan, apakah dengan 10.000 orang, ia sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya, dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh, untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pulalah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang, maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Saudaraku, seorang hamba Tuhan yang bernama Edmund Chan, mengatakan, pertanyaan penting dalam memuridkan, bukan hanya, apakah saya memuridkan, tetapi, seperti apakah murid yang Allah ingin terus-menerus kita hasilkan, dan terlebih penting lagi, adalah, murid seperti apakah saya ini. Kita perlu merenungkan, dan berpikir tentang diri kita sendiri. Apakah kita sebagai murid Kristus yang sejati? Adakah tanda dan bukti nyata dalam diri kita, sehingga orang lain melihat, bahwa kita adalah murid Kristus yang sejati? Mari kita coba menilai diri kita sendiri masing-masing. Benarkah kita sudah menjadi murid Kristus yang sejati? Seorang murid Kristus yang sejati, adalah seorang yang berakar di dalam firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 8, ayat 31, berkata demikian. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Perkataan Tuhan Yesus tersebut, ditujukan kepada orang-orang Yahudi yang telah menjadi percaya, agar mereka tetap dalam firman Tuhan. Tetap di dalam firman Tuhan, berarti berpegang teguh kepada firman Tuhan. Apapun keadaan dan tantangan yang dihadapi, itu sama dengan berakar dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya, di dalam konteks inilah, semua orang percaya perlu membangun kebiasaan untuk membaca, merenungkan, menghafalkan, dan mempraktikkan firman Tuhan.
Sehingga seluruh hidupnya dikuasai oleh firman, digerakkan oleh firman, dan dibangun hanya di atas kebenaran firman Tuhan. Murid Kristus yang sejati juga seorang yang menundukkan dirinya sepenuhnya kepada Kristus. Dalam Injil Lukas pasal 9, ayat 23, dan pasal 14, ayat 33, mengatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu, yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Ini berarti, jika masih ada bagian dalam hidup kita, yang tidak diserahkan, dan ditundukkan kepada Kristus sebagai penguasa tunggal hidup kita, maka sesungguhnya, semua bagian lain yang telah kita tundukkan kepadanya, menjadi tidak bernilai. Tuhan Yesus menuntut pengabdian kita sepenuhnya. Percaya kepada Kristus berarti mempercayakan diri untuk dipimpin dan dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya. Juga dalam hal lain yang tidak kalah pentingnya, seorang murid Kristus yang sejati, tandanya adalah bahwa ia benar-benar hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus berkata, dalam Injil Yohanes pasal 13, ayat 34 dan 35, demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Tidak ada tolok ukur yang lebih besar, untuk kehidupan murid-murid Kristus, selain mempraktikkan sebuah gaya hidup saling mengasihi. Semua orang akan tahu, kalau kita murid Kristus, bukan melalui kekayaan, pangkat atau status sosial yang tinggi, melainkan melalui hidup kita, yang saling mengasihi. Mother Teresa dari Kalkuta, menegaskan hal ini, dengan mengatakan, kasih tidak bermakna, jika tidak dibagikan. Kasih harus dinyatakan, dalam perbuatan nyata. Kita harus mengasihi, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jika kita mengharapkan imbalan, itu bukan kasih, karena kasih yang sejati, adalah mengasihi tanpa syarat, dan tanpa imbalan. Kasih yang mendalam, tidak memperhitungkan apapun. Jika kita benar-benar murid Kristus yang sejati, maka kita akan menghasilkan murid Kristus yang sejati juga. Itulah pelipat gandaan rohani. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi murid Kristus yang sejati? Sudahkah kita menghasilkan murid Kristus yang sejati, lewat hidup kita? Berbahagialah orang yang mendengarkan, dan yang melakukan firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini. Kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku,
yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.